Anak untuk soal nomor 1 sampai 15 materinya fungi atau jamur, lalu sisanya materinya tumbuhan. Baik. Untuk materi jamur, pertama nanti ada sebuah pernyataan gitu ya. Kalian menentukan ciri-ciri kelompok jamur Ascomycota. Jadi menentukan yang mana sih yang kelompok Ascomycota. Contoh seperti ini. Berikut ciri-ciri jamur. 1. Hifanya bersekat. 2. Hifanya tidak bersekat. 3. Menghasilkan bla 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 gitu ya, membentuk bla 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 bla. Kalian cari tahu Ascomycota itu sporanya itu namanya apa gitu ya, seksualnya dengan spora apa, aseksualnya dengan apa, bagaimana hifanya. Jadi kalian tahu nomor berapa sih yang merupakan ciri-ciri Ascomycota gitu ya. Untuk soal nomor 1, nomor 2 cari tahu anak-anak ciri-ciri jamur. Ingat kembali, jamur itu prokariotik atau eukariotik. Reproduksinya dengan apa? Heterotrof atau autotrof. Jamur tuh bisa membuat makanan sendiri atau nggak bisa sih? Gitu ya. Nomor 3, ada gambar jamur rhizopus gitu ya. Jamur yang berperan dalam pembuatan tempe. Jamur yang berperan dalam proses pembusukan pada roti. Gitu. Nanti ada gambar jamur rhizopus, kalian menentukan bagian X dan Y yang ibu beri tanda itu apa. Apakah itu tangkainya, sporangiofornya, apakah itu stolonnya, apakah sporangiumnya, gitu ya. Pokoknya cari tahu nak gambarnya dan ingat lagi gitu ya bagian-bagiannya apa saja namanya. Lalu nomor 4, cari tahu anak-anak peran kamir atau ragi dalam proses fermentasi, mengubah zat bla 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 menjadi zat A dan zat B gitu. Cari tahu lah ya pokoknya ya peran jamur atau ragi dalam proses fermentasi, mengubah zat apa sih? Tuh. Lalu nomor 5, anak-anak kumpulan struktur penyusun jamur. Jamur kan tersusun dari bagian terkecilnya apa? Berarti kalau kumpulan-kumpulan dari bagian itu apa namanya ya? Hifa, miselium, tubuh jamur. Diingat kembali ya, Nak ya. Jadi kalian tahu nanti bisa menjawabnya. Nomor 6, simbiosis. Pada jamur bisa bersimbiosis dengan alga membentuk apa? Bisa bersimbiosis dengan akar tanaman membentuk apa? Nanti Ibu akan tanyakan salah satunya. Nomor 7 ada gambar jamur. Kalian cari tahu lah ya, Nek, jamur basidio seperti apa, asko apa, zigo apa, contoh-contohnya gitu ya. Nanti ada gambar jamur, kalian menentukan itu tuh termasuk jamur kelompok apa sih gitu. Nomor 8, carilah pasangan yang tepat. Jadi nanti ada beberapa nama jamur gitu ya, Neurospora, Saccharomyces, Penicillium, Aspergillus gitu ya. Yang mana sih pasangan yang tepat, yang mana sih yang untuk kecap, yang mana yang untuk oncom dan sebagainya. Sederhana ya, Nak ya. Nomor 9, ya, ini diingat kembali reproduksi aseksual pada jamur itu ada 2. Sporangiospora, ingat bentuknya seperti apa. Conidiospora, ingat juga nak bentuknya seperti apa. Nanti kalian menentukan ya. Ada gambar, oh ini conidio atau sporangio ya. Lalu ini kelompok jamur apa sih? Ya, apakah zigo, basidio, apakah asko yang bereproduksi dengan gambar tersebut. Oke, nomor 10 ada beberapa ciri jamur ya. Ya kalian tahu lah ya jamur yang punya tubuh buah bagaimana, yang punya kadar protein tinggi itu kira-kira jamur apa tuh? Yang hifanya bersekat atau tidak bersekat itu berarti nah jamur apa deh gitu ya, pokoknya intinya itu. 11 ada gambar banyak sekali jamur dan nama-namanya, kalian akan menentukan jamur mana sih yang digunakan dalam proses pembuatan oncom. Cari tahu ya dari sekarang ya. Oke. Maaf, itu dari nomor 11, nomor 12 jamur dan peranannya gitu. Cari tahu lah ya, Nak ya. Penicillium, Saccharomyces, Candida albicans ya. Wolfariella, Neurospora itu untuk membentuk apa ya. 13 cari tahu, Nak, cara hidup jamur gitu ya. Cara hidup jamur yang menguraikan sisa makanan disebut apa? Cara hidup jamur dengan menumpang itu disebut apa gitu ya. 14 kondisi jamur. Jamur tuh suka yang banyak air gitu ya atau tidak, banyak cahaya atau tidak, yang kaya nutrisi organik atau anorganik gitu ya. Silahkan dicari tahu, Nak.
15 ada sebuah gambar tentang lichen, lebih tepatnya lichen rambut kakek gitu ya. Nanti kalian menentukan yang mana pernyataan yang kurang tepat gitu. Apakah lichen tersebut namanya apa? Apakah lichen tersebut sebagai indikator lingkungan dan sebagainya. Jadi itu ya nak ya, kisi-kisi tentang jamur. Oke, kita lanjut saja ke pelantai. Diingat kembali untuk pelantai nanti ada ciri-cirinya ya. Pelantai itu prokariotik atau eukariotik, tubuhnya bagaimana, punya klorofil atau tidak, punya dinding sel atau tidak, gitu ya. Pokoknya seperti itu. 17 ada sebuah contoh gitu ya, seorang siswa lab school menemukan tumbuhan kecil dengan ciri-ciri tingginya hanya sekitar 1 cm. Akar sederhana dan bla 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 gitu ya. Jadi nanti kalian menentukan apakah itu termasuk tumbuhan bryophyta, tumbuhan lumut, apakah termasuk tumbuhan pteridophyta, tumbuhan paku, apakah termasuk tumbuhan berbiji, spermatophyta, apakah berbiji terbuka gymnospermae, apakah berbiji tertutup angiospermae. Ibu akan menampilkan namanya dalam nama biologi ya nak ya, bukan nama Indonesia. Jadi bukan tumbuhan lumut, bukan tumbuhan paku, bukan tumbuhan berbiji, tapi spermatophyta, pteridophyta, bryophyta gitu ya. Oke, kita langsung saja. Nomor 18 ada beberapa kata yang acak. Kalian mengurutkan proses metagenesis lumut dari nomor berapa sampai nomor berapa. 19 salah satu perbedaan lumut dan paku ya, cari tahu ya nak ya, gametofitnya yang mana yang lebih dominan, sporofitnya yang mana fasenya yang lebih dominan pada tanaman apa. 10 cari tahu nak gambar sporangium, gambar yang ada tangkai dan ada topi gitu ya, serta ada bintik-bintik sporanya. Nanti ibu akan menunjukkan nomor berapa dan berapa, kalian mampu menentukan apakah itu gigi peristom, apakah itu kapsul, apakah itu operculum, apakah itu seta dan sebagainya. 21 ada banyak sekali nama-nama lumut, kalian mampu menentukan spesies lumut apa yang digunakan untuk bahan baku pengganti kapas, bahan baku untuk pembuatan pupuk, bahan baku untuk hiasan, bahan baku untuk penyakit obat untuk penyakit hati dan sebagainya. Cari tahu ya. 21. 22 struktur khas yang dimiliki kelompok lumut hati. Ya, yang bentuknya seperti cawan atau mangkuk. Apa namanya? 23 gampang, cari tahu sendiri ya, fase dominan lumut. 24 kalau ada daun pada tanaman paku kalian balik gitu ya. Itu ada struktur khasnya tuh, yang bentuknya bulat-bulat apa namanya. 25 ada sebuah jenis tumbuhan gitu ya. Nanti kalian mampu menganalisis. Ingat kembali ya, kalau misalkan Equisetopsida berarti itu bentuknya seperti apa? Apakah seperti ekor kuda gitu ya? Kalau Lycopsida itu bentuknya seperti apa? Apakah dia punya kawat? Lalu kalau yang paku purba seperti apa? Paku sejati seperti apa? Nanti ada ciri-ciri batangnya gini-gini gitu ya. Dan strobilusnya gini-gini gitu. Nanti kalian menentukan itu kira-kira masuknya ke golongan mana? Apakah Lycop, apakah Psilopsida, apakah Equisetopsida, apakah Pteropsida gitu ya. Oke, 26 ini kisi-kisinya di nomor 27, nah, kebalik gitu ya. Jadi nomor 26, soalnya nanti ada sebuah gambar, kalian menentukan itu nama latinnya apa. Ya. Lalu nomor 27, cari tahu nak daun pada paku yang untuk fotosintesis namanya apa, yang untuk perkembangbiakan disebut apa gitu ya. 28 ini kurang lebih sama seperti ulangan harian, nanti ada gambar, ada spora, nanti ada 1, 2, 3, 4, kalian menentukan. Berarti itu namanya apa? Apakah protonema, apakah... Jangan kebalik ya Nak ya, yang untuk spora spermatozoid gitu ya, itu atasnya apa? Antheridium atau archegonium. Yang untuk ovum atasnya apa? Antheridium atau archegonium. Jangan sampai kebalik ya. 29 cari tahu Marsilea gitu ya atau semanggi itu paku apa nak? Homospora, peralihan, isospora atau heterospora ya. 30 ada sebuah gambar Piper nigrum, cari tahu deh nanti pokoknya ya. Itu fungsinya untuk bahan industri, untuk pupuk, untuk pakaian atau untuk apa. 31 tahulah ya nah ya ciri tumbuhan berbiji tertutup berarti ada penutupnya, ada pelindungnya gitu ya. 32 cari tahu, nanti ada sebuah tanaman dengan ciri-ciri akarnya tunggang gitu ya. Cari tahu nak tanaman yang tidak punya bunga sejati
itu tanaman apa? Apakah gymnos, apakah angios, dan sebagainya. Yang punya bunga sejati itu apa? Apakah gymnos, apakah angios, dan sebagainya. Yang punya strobilus apa gitu ya. 33 ada sebuah tabel, ini persis banget seperti soal di buku kuadra gitu ya. Cari tahu saja di buku kuadra nanti yang ada tabelnya, nanti kalian menentukan tumbuhan A, B, C, D, atau E, yang mana sih yang ciri-ciri gimnospermanya. Lalu ya, sedikit lagi 34 dan 35. Ingat saja ingat saja kembali akar batang daunnya yang kalau jelas itu apa? Bunga dan punya mahkota, tulang daunnya bagaimana, menyirip atau sejajar, akarnya serabut atau enggak, punya kambium atau enggak, ya, keping dan sebagainya. Pokoknya 35 dan 34 kalian menentukan yang mana mono, yang mana dikotil. 36 cari tahu tumbuhan mawar itu termasuk tumbuhan dikotil atau monokotil. Mawar itu nama latinnya adalah rosa gitu ya, rosa hibrida. 37 nanti ada ciri-ciri tumbuhan akarnya serabut, tidak punya getah, punya pelepah daun yang memeluk batang. Jadi kalau tadi rosa itu kan kelompok besarnya rosaceae. Nah, kalau tanaman ini tanaman apa nih? Kira-kira yang punya pelepah gitu ya. Dan berarti kalau misalkan pelepah kan biasanya identik dengan pisang. Cari tahulah kelompok tanaman pisang itu apa. 38 persis seperti di buku, ada dua gambar tanaman menentukan ya dia dikotil atau monokotil, batangnya bagaimana, bunganya bermahkota atau tidak. 39 cari tahu apa sih perbedaan ataupun persamaan dikotil dan monokotil gitu. Apakah pembuluhnya sama atau beda, tulang daunnya sama apa beda, akarnya sama apa beda, klorofilnya sama atau berbeda, dan jumlah bagian-bagian bunganya sama atau berbeda. Terakhir nomor 40 ada gambar bunga. Ini sangat gampang kalian menentukan. Nanti ibu tunjuk-tunjuk yang mana yang perhiasan bunga, yang mana alat kelamin jantan, yang mana alat kelamin betina. Jangan sampai terbalik dan salah ya. Oke, tetap semangat untuk PTS-nya, dan di sini ibu berikan sedikit latihan soal nih ya. Ada latihan soal untuk PTS jamur sebagai tambahan kalian untuk belajar, dan ada latihan soal untuk plantae. Soalnya nggak banyak sih, paling 10 soal atau berapa belas soal gitu ya. Tetap dipelajari tambahan ya, kalau yang lebih rinci dan persis seperti soalnya itu yang di kisi-kisi tadi yang di awal yang sudah ibu berikan ya. Ini sebagai tambahan soal saja. Nah, pelajarilah 40 soalnya ya. Oke, baik, mungkin itu yang bisa ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.